Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ten Hag bisa jadi teman sekaligus guru untuk Ronaldo. Manajer Manchester United Erik ten Hag menyebut Cristiano Ronaldo masih punya peluang untuk jadi starter lagi. Tetapi dia harus bekerja keras mengembalikan kondisi fisik sekaligus beradaptasi dengan gaya main tim saat ini. Saya akan jadi temannya, kadang jadi gurunya, tergantung situasinya. Tetapi seperti yang kita semua tahu, dia tidak melakukan sesi pramusim sama sekali. Apalagi kami bermain dengan gaya yang berbeda ketimbang musim lalu, ujar Erik ten Hag. Pioli sebut Milan sukses, kejutkan Inter. AC Milan memenangi derby kontra Inter Milan dengan skor tipis 3-2. Stefano Pioli menilai Rossoneri sukses mengecoh lawannya itu dengan pendekatan berbeda. Sejak awal ia memperkirakan Inter akan mengincar pertahanannya dengan kecepatan para penyerang mereka. Oleh karena itu, Pioli menginstruksikan timnya untuk tak terlalu agresif, menekan balik dan bertahan lebih dalam. Saya rasa Inter memperkirakan kami akan menekan mereka jauh lebih tinggi, tetapi kami mengejutkan mereka. Kami memilih bertahan agak lebih dalam dan mengerahkan lebih banyak energi dalam duel-duel individu, ujar Pioli. Mendy dilanggar, gol West Ham pantas janulir. West Ham United murka kalah dari Chelsea karena keputusan kontroversial wasit. Tetapi Thomas Tuchel menilai pelanggaran sudah terjadi kepada Edouard Mendy. Tuchel yakin bahwa Bowen melanggar Mendy sehingga tidak perlu dinyatakan sebagai gol. Kemenangan ini tentu melegakan Chelsea karena mereka butuh itu setelah serangkaian hasil buruk di awal musim. Sudah jelas kiper dilanggar, saya yakin itu. Kami cukup beruntung keputusan VAR menguntungkan kami yang mana menurut saya itu tepat, kata Thomas Tuchel. Chilwell kembali gacor, Cucurella bakal jadi cadangan di skuad Chelsea. Ada kabar kurang baik datang bagi Marc Cucurella. Bek anyar Chelsea itu berpotensi jadi cadangan setelah Ben Chilwell diindikasikan berpotensi jadi starter lagi di skuad Chelsea. Tuchel mengaku senang melihat Chilwell jadi pembeda di laga ini. Ia menilai sang bek mulai menemukan sentuhan terbaiknya lagi. Tuchel juga membuka kesempatan bagi Chilwell untuk kembali menjadi starter di skuad Chelsea. Jika sang bek bisa tampil dengan apik, ia dipersilakan mengambil posisi Cucurella di skuad The Blues. Guardiola maklumi kesalahan Manchester City usai ditahan Villa. Manchester City gagal meraup angka penuh dari lawatan Aston Villa. Pep Guardiola mengakui timnya melakukan sejumlah kesalahan dan terima dengan 1 poin. Guardiola juga menyebut para pemainnya kurang akurat dalam merampungkan serangan, tetapi tak terlalu mempermasalahkan hasil ini. Kami tak presisi dalam permainan kami di sepertiga akhir, tapi tidak apa-apa, ini 1 poin dan kami terus berjalan. Kita hanya manusia yang bermain sepak bola dan hal-hal semacam ini terjadi, ujar Pep Guardiola. Bekuk Real Betis, Carlo Ancelotti lega sekaligus kesal dengan pemain Real Madrid. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku lega timnya bisa mengalahkan Real Betis. Ia menilai performa timnya tidak terlalu oke di laga ini sehingga ia senang timnya bisa mengamankan 3 poin. Meski menang, Ancelotti tidak lupa mengkritik performa timnya. Ia menilai penyelesaian akhir timnya masih perlu diasah lagi. Hari ini ada beberapa aspek permainan kami yang mengecewakan. Umpan-umpan kami di kotak penalti dan juga penyelesaian akhir kami benar-benar mengecewakan. Namun kami tetap layak menang karena kami membuat banyak peluang, ujar Ancelotti. Juventus cuma imbang, 0 shot di babak kedua lawan PSG, bagaimana ini nasibnya? Permainan Juventus racikan Allegri tak sepenuhnya memuaskan para Juventini. Melawan Fiorentina, Juventus hanya bisa bermain seri. Allegri menarik keluar Angel Di Maria di awal babak kedua. Efeknya, Juventus tak menambah satupun jumlah tembakan di babak kedua. Kreativitas dan kemampuan ofensif mantan pemain PSG itu benar-benar dibutuhkan oleh Bianconeri.
Tengah pekan nanti, Juventus akan memainkan pertandingan pertamanya di grup H Liga Champions melawan PSG. Melihat permainan Juventus racikan Allegri di laga kontra Fiorentina, bisakah mereka berbuat banyak saat menghadapi PSG di Parc des Princes nanti? Darwin Núñez main lagi? Ya, Liverpool seri lagi. Liverpool bertandang ke markas sang rival sekota Everton pada pekan ke-6 Premier League. Kembali diperkuat Darwin Núñez, Liverpool hanya bisa meraih hasil seri 0-0. Núñez hanya mencatatkan 2 shot on target dari 6 tembakan dan keduanya gagal menjadi gol. Roberto Firmino yang masuk di awal babak kedua justru mencatatkan shot on target lebih banyak daripada Núñez, yakni 3 shot on target dari 3 shot. Tak sedikit fans yang menyoroti keberadaan Núñez di laga ini, sebab dengan dimainkannya striker baru asal Uruguay tersebut, Liverpool lagi-lagi hanya bisa seri. Mohamed Salah memble tak bisa cetak gol di 3 laga, Liverpool kangen Sadio Mane. Mohamed Salah gagal mencetak gol dalam 3 laga beruntun. Klopp menyebutkan bahwa pergeseran posisi Salah yang lebih ke tengah menjadi penyebab strategi kurang berjalan dengan baik baginya. Tubuhnya Salah ini seakan membuat Liverpool merindukan sosok Sadio Mane yang sudah hengkang. Kepergian Mane ke Bayern Munchen memang meninggalkan lubang bagi lini penyerang Liverpool. Meskipun sudah memiliki Luis Diaz, levelnya belum bisa menyamai Mane yang kerap membantu Liverpool dalam meraih kemenangan lewat gol-golnya. Pencapaian spesial Harry Kane. Harry Kane berhasil mencatatkan pencapaian spesial setelah 1 golnya berhasil mengantarkan Tottenham Hotspur meraih kemenangan atas Fulham. Kane kini menempati urutan ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Premier League. Kane sudah mencetak 188 gol. Kane hanya tertinggal dari 2 nama di atasnya dalam daftar tersebut. Peringkat kedua dihuni oleh mantan striker Manchester United Wayne Rooney dengan torehan 208 gol. Sementara itu, posisi teratas masih dipegang oleh pemain legendaris Newcastle United Alan Shearer dengan jumlah 260 gol. Tak jadi pindah, Keylor Navas harus pasrah jadi serep Donnarumma di PSG. Sepanjang bursa transfer musim panas kemarin, Keylor Navas sejatinya sempat digosipkan bakal hijrah ke Italia untuk bergabung bersama Napoli. Sayangnya, klub berjulukan Il Partenope itu tak pernah datang memberikan tawaran formal kepada PSG. Kegagalan untuk hijrah ke Napoli pun membuat Navas harus puas bertahan di Parc des Princes. Keylor Navas harus menerima kenyataan menjadi serep dari Gianluigi Donnarumma di PSG. Sebab pelatih Christophe Galtier memutuskan menunjuk Gianluigi Donnarumma untuk menjadi kiper nomor 1 Les Parisiens di musim ini. Lazio dikalahkan Napoli, Maurizio Sarri murka kepada VAR. Maurizio Sarri murka setelah Lazio dikalahkan oleh tamunya Napoli 2-1 di pertandingan lanjutan Serie A. Sang pelatih melayangkan kekecewaannya pada VAR yang menurutnya merugikan timnya. Bianco Celesti murka di menit-menit akhir saat VAR tidak adil saat Mario Rui nampak menyikut muka Manuel Lazzari di dalam kotak penalti. Itu nampak jelas untuk saya, ada juga pelanggaran pada Luis Alberto. Dalam 2 insiden tersebut, VAR buruk dalam pekerjaan mereka atau alternatif lainnya sangat mengkhawatirkan, ujar Sarri. Simone Inzaghi akui Inter layak kalah dari AC Milan. Manajer Inter Milan yaitu Simone Inzaghi mengakui jika timnya layak kalah dari AC Milan dengan skor 2-3 pada Giornata kelima Serie A yang berlangsung tadi malam. Sebagai pelatih, Inzaghi merasa bertanggung jawab penuh atas kekalahan yang diderita Nerazzurri. Laga berjalan dengan seimbang, kami pun kemudian sukses mencetak gol yang apik. Kami berhasil mencetak 2 gol yang indah, namun kami kebobolan 3 gol dan hal semacam itu tidak boleh terjadi pada laga derby. Pada akhirnya kami pun harus menerima kekalahan ini, ucap Simone Inzaghi selesai laga. Dida takjub dengan perkembangan Mike Maignan di AC Milan. Kiper legendaris AC Milan yaitu Nelson Dida mengaku takjub dengan performa Mike Maignan
yang bisa beradaptasi dengan cepat di kompetisi Liga Italia. Kiper asal Prancis itu sukses membantu Milan merebut titel Scudetto dan ia pun bahkan dinobatkan sebagai kiper terbaik Serie A 2021-2022 usai menorehkan 17 kali clean sheet dari 32 pertandingan. Dia sedikit kesulitan memang pada awalnya, namun dia mau belajar dengan sangat cepat. Sekarang dia harus terus melanjutkan perkembangannya dengan terus bersikap profesional, ucap Dida. Antonio Conte dukung Eric Dier kembali perkuat timnas Inggris. Eric Dier difavoritkan akan kembali memperkuat timnas Inggris besutan Gareth Southgate untuk kali pertama setelah hampir 2 tahun absen. Antonio Conte mengatakan Eric Dier merupakan pemain yang bisa diandalkan dan ia termasuk defender papan atas di Premier League, namun seraya menegaskan bahwa ia sangat menghormati Gareth Southgate guna mencoba meyakinkan sang manajer untuk memanggil kembali sang bek tengah untuk memperkuat timnas Inggris di jeda internasional September ini. Kontraknya diperpanjang, Reece James bek berpenghasilan tertinggi dalam sejarah Chelsea. Reece James dikabarkan akan mendapat kontrak baru dari Chelsea yang menjadikannya bek dengan penghasilan tertinggi dalam sejarah klub. Di bawah pelatih Thomas Tuchel, pemain berusia 22 tahun itu menjadi salah satu andalan di pertahanan The Blues. Menurut laporan The Athletic, bek kanan itu telah menyetujui kesepakatan jangka panjang yang akan diresmikan dalam beberapa pekan ke depan. Detail kontrak pemain internasional Inggris itu belum terungkap, namun ia akan naik kelas dari pemain dengan gaji terendah menjadi bek berbayaran tertinggi yang pernah dimiliki The Blues. Steven Gerrard puji performa Aston Villa usai tahan imbang Manchester City. Steven Gerrard memberikan komentar terkait hasil imbang yang diraih oleh timnya saat menjamu Manchester City dini hari tadi. Meski gagal meraih kemenangan, namun Gerrard tetap memuji penampilan timnya. Steven Gerrard mengaku puas dengan hasil tersebut, terlebih sebelum laga dimulai, tak sedikit pihak yang memprediksi timnya akan menerima kekalahan keempat secara beruntun. Gerrard lantas memuji semangat juang para pemainnya di laga itu. Dengan tambahan 1 poin, Villa saat ini berada di peringkat ke-17 dengan koleksi 4 angka dari 6 penampilan. Erik ten Hag ingin berikan kekalahan pertama bagi Arsenal. Erik ten Hag memberikan komentar terkait pertandingan kontra Arsenal yang akan digelar di Old Trafford nanti malam. Ten Hag memastikan MU tak gentar menghadapi sang pemuncak klasemen dan Ten Hag memastikan bahwa MU akan mencari cara agar bisa memberikan kekalahan pertama bagi lawannya tersebut. Pertandingan ini sendiri diyakini akan menjadi ujian yang sangat sulit bagi Setan Merah, mengingat The Gunners hingga kini tercatat sebagai satu-satunya tim Liga Primer yang sukses meraih hasil sempurna dari 5 pertandingan pembuka. Meski banyak hutang, Barcelona jadi klub non-Inggris paling royal. 5 besar daftar klub Eropa terboros dalam bursa transfer musim panas tahun ini didominasi oleh wakil Inggris. Di luar dominasi Inggris tersebut ada Barcelona yang meski memiliki banyak hutang tahun ini, tetapi menemukan cara mereka sendiri untuk royal mendatangkan banyak pemain top demi mengembalikan tim ke jalur prestasi. Mereka menggadaikan beberapa aset klub demi memenuhi ambisi mereka untuk mendatangkan beberapa nama top seperti Robert Lewandowski, Rafinha, dan Jules Koundé. Total mereka membelanjakan dana 153 juta euro pada musim panas ini. Barcelona libas Sevilla, Robert Lewandowski lagi-lagi cetak gol. Robert Lewandowski mencetak gol kelimanya dalam 4 pertandingan La Liga untuk Barcelona dan membantu timnya menang 3-0 di markas Sevilla. 2 gol kemenangan Blaugrana lainnya dicetak oleh Rafinha dan Eric Garcia. Hasil ini mengangkat Barca ke posisi kedua klasemen dengan 10 poin, tertinggal 2 angka dari Real Madrid di puncak. Lewandowski menjadi pemain ketiga yang mencetak 5 gol atau lebih dalam 4 pertandingan La Liga pertamanya di abad ini setelah Cristiano Ronaldo pada 2009 dan Radamel Falcao pada 2011.
Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!